Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menetapkan nakoda dan ABK jadi tersangka tenggelamnya kapal KM Putri Sakinah di Labuan Bajo, NTT yang menewaskan pelatih tim B wanita Valencia Fernando Martí Carreras dan keempat anaknya. Warga berduyun-duyun mendatangi lokasi tanah berlubang atau sinkhole di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Mereka bahkan mengambil air untuk pengobatan. Setelah beberapa kali diperiksa KPK, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. KPK menduga terjadi penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di akhir pekan ini di hari Sabtu 10 Januari 2026. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Bremana Tenaya. Jelang akhir pekan kemarin hari Jumat kita sama-sama dikagetkan, bukan kaget lagi sih ya, sebenarnya sudah kita duga juga terkait dengan penetapan tersangka dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang diduga ini melakukan korupsi pembagian kuota haji ya di tahun 2024. Ini yang menjadi concern kita bersama-sama karena lagi-lagi ini Menteri Agama bukan pertama kalinya loh kena dugaan korupsi KPK. Bahkan dari tahun 2001 sampai 2004 itu ada mantan Menteri Agama juga, waktu itu Said Agil, korupsi kuota haji, korupsi haji juga. Kemudian yang di tahun 2016 Surya Dharma Ali juga kena soal kuota haji. Nah ini yang kemudian ada apa gitu Adisti ya? Ada apa ya dibalik kasus-kasus yang selalu menjerat begitu ya Menteri Haji yang memang seharusnya kita tahu memang sudah tahu batasan-batasannya begitu ya. Apalagi ini adalah dugaan korupsinya adalah soal kuota haji. Ini tentu menjadi perhatian khusus karena apa? Karena sebenarnya kalau kita lihat pelaksanaan ibadah haji itu kan setiap tahun ya dilakukan. Ini tentu harus menjadi perhatian khusus juga. Nanti kita juga akan membahasnya soal ini begitu ya. Karena tidak hanya Menteri Agama, mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qomas, tapi juga KPK juga menetapkan tersangka staf khusus dari Menteri Agama tersebut begitu. Nanti kita juga akan membahasnya di dialog kita di Sapa Indonesia Pagi. Nah, kita akan nanti tanyakan terkait perkembangannya kepada jubirnya nanti ya, Budi Prasetyo. Tapi kita akan ke informasi pertama dulu, Saudara. Di hari ini ada sebuah gudang bahan kebutuhan pokok di Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi yang hangus terbakar pada Jumat malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang menyambar bahan-bahan mudah terbakar. Ya besar Pak, ini dari gudang beras Pak. Gudang beras Bulog yang di Kebun Kopi. Sembilan armada dan 60 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Saat berupaya memadamkan api, satu orang petugas dilaporkan mengalami sesak napas. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena banyaknya material yang mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman. Petugas juga menggunakan cairan liquid foam bindoil untuk mempercepat pemadaman. Saudara, tawuran antar kelompok menggunakan senjata tajam pecah di Depok, Jawa Barat. Akibat tawuran, satu orang meninggal dunia.
Aksi saling serang antara dua kelompok dengan menggunakan senjata tajam ini terekam CCTV. Aksi yang terjadi pada dini hari berujung pada tewasnya salah satu pelaku. Korban tewas karena luka senjata tajam, buntut dari tawuran. Polisi menangkap ada 7 orang tersangka yang terlibat. Dari pemeriksaan, mereka ini telah lebih dulu mengatur rencana tawuran via media sosial. Sudah mengamankan 7 orang. Pihak yang mengaku temannya korban dan juga yang memang melakukan pembacokan ataupun penganiayaan kepada korban. Semuanya kita sudah amankan. Memang ada beberapa orang yang masih dalam daftar pencarian. Mudah-mudahan segera terungkap. Karena memang mereka janjian untuk melakukan tawuran saling ejek di media sosial. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban penganiayaan pemandu liar atau PAOGA. Para pelaku tidak terima direkam korban saat cekcok dengan pengendara sepeda motor lain. Aksi pengeroyokan terhadap pengendara sepeda motor ini terjadi di perempatan Jalan Daan Mogot, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Rabu sore. Penganiayaan terjadi lantaran para pelaku tidak terima direkam korban saat cekcok dengan pengendara lain. 3 PAOGA pelaku penganiayaan ditangkap polisi kurang dari 24 jam. Kurang dari 1 kali 24 jam, kami berhasil mengamankan sejumlah PAOGA di TKP yang diduga dari kesalahpahaman antara PAOGA dengan satu pengendara motor. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut. Saudara, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menetapkan 2 tersangka dalam perkara kecelakaan KM Putri Sakinah di perairan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memaparkan hasil penyelidikan dan penyidikan awal, termasuk keterangan saksi, ahli, serta alat bukti lain. 2 tersangka yakni nahkoda kapal dan ABK bagian mesin yang diduga turut berperan dalam terjadinya kecelakaan. Penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat akan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum serta menyusun dan melengkapi berkas perkara. Dalam rilisnya, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Henry Novika Chandra mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang melibatkan unsur Ditreskrimsus Polda NTT, Propam, dan fungsi pengawasan internal, disepakati penetapan 2 tersangka dalam perkara kecelakaan kapal KLM Putri Sakinah. Penyidik menilai terdapat unsur kelalaian dalam pengoperasian kapal yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan laut dengan korban jiwa. Tabur bunga dilakukan tim SAR gabungan di lokasi tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di perairan Taman Nasional Komodo. Gelaran ini sekaligus mendoakan 4 korban warga negara Spanyol, di mana 3 diantaranya telah ditemukan tim SAR gabungan. Operasi pencarian 1 turis Spanyol korban KM Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo berakhir dan tim SAR resmi menutup pencarian. Hingga hari ke-15 pencarian, dari 4 turis Spanyol yang tenggelam, 3 korban telah ditemukan. Perubahan arus dan cuaca menjadi kendala bagi tim SAR saat melakukan pencarian korban. Jenazah korban pertama ditemukan pada 29 Desember 2025 lalu. Kemudian jenazah pelatih tim B wanita Valencia Fernando Martí Carreras ditemukan pada 4 Januari 2026 dan jenazah ketiga ditemukan pada 6 Januari. Tadi pukul 14.20 operasi SAR kita nyatakan ditutup, tetapi tetap kita melaksanakan namanya monitor. Kita melaksanakan monitor terhadap 1 yang belum diketemukan. Untuk kendala sendiri kita hadapi adalah
memang kita melihat adanya perubahan-perubahan arus yang kita lihat di Labuan Bajo ini, dan juga perubahan terjadi adalah perubahan yang cepat sekali terjadi, sehingga ini yang menyulitkan tim, dan juga posisi lokasi kejadian kapal itu tenggelam pun itu menjadi kesulitan bagi kami untuk mendeteksi awal posisi keberadaan kapal itu sendiri. Peristiwa KM Sakinah tenggelam terjadi pada Jumat 26 Desember 2025. 4 dari 11 penumpang dinyatakan hilang. Keempat korban merupakan pelatih tim B wanita Valencia Fernando Martin Carreras dan ketiga anaknya. Kabar ini juga menjadi duka bagi sepak bola Spanyol dan atensi pemerintah Spanyol. Istri korban juga sempat bertemu dengan Gubernur NTT. Selama pencarian, 168 personel tim SAR gabungan dan 18 kapal dikerahkan. Sonar sistem dan Seabob juga diturunkan di lokasi tenggelamnya kapal Putri Sakinah guna mendeteksi bangkai kapal di lokasi tenggelamnya kapal Putri Sakinah. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, mobil rombongan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud terperosok ke dalam parit saat kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu. Mobil terperosok ke dalam parit saat rombongan Gubernur Kaltim melewati jalur perusahaan hutan tanaman industri yang penuh debu. Debu yang tebal membuat jarak pandang pengemudi terbatas hingga akhirnya jatuh ke dalam parit. Dalam insiden tersebut, 3 orang di dalam mobil terdiri dari sopir, staf, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan atau Atbang 1 Pemprov Kaltim dievakuasi dengan selamat. Karena kondisi tanahnya tanah kepasiran, lalu jarak pandangnya juga sangat terbatas. Tetapi kecepatan kami tidak melebihi dari 40 km per jam. Karena kondisinya ada rider, ada apa segala macam, dan kondisi jalan yang memang tidak memungkinkan kita tidak dengan kecepatan yang tinggi. Tapi alhamdulillah kami dalam kondisi sehat walafiat dalam satu kendaraan itu bertiga, driver, saya sendiri, kemudian ada staf, bertiga semua sehat walafiat. Saudara, polisi menghentikan penyelidikan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Setelah serangkaian penyelidikan yang telah bergulir sejak Juli 2025, kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akhirnya dihentikan. Ditreskrimum Polda Metro Jaya beralasan tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Meski demikian, penyelidik tetap terbuka jika ada bukti-bukti baru. Sebelumnya, jasad Arya Daru ditemukan pada Selasa pagi, 8 Juli 2025 oleh penjaga kos. Alasan dilakukan penghentikan penyelidikan. Yang pertama, tidak ditemukan unsur pidana berdasarkan hasil gelar perkara dan pendalaman dalam proses penyelidikan. Kemudian, rangkaian lidik, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti, serta keterangan saksi telah dianalisa secara menyeluruh dan tidak mengarah ke tindak pidana. Yang ketiga, polisi dalam hal ini penyelidik tetap terbuka jika ada novum baru, bukti baru yang valid, akan kita dalami kembali perkara ini. Jasad korban dalam kondisi wajah terbungkus plastik dan dililit lakban kuning. Kejanggalan pada jasad Arya sempat menimbulkan dugaan adanya tindak pidana pembunuhan. Namun dari hasil olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti hingga keterangan sejumlah saksi, polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Fenomena tanah berlubang atau sinkhole terjadi di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Warga pun berduyun-duyun mendatangi sinkhole, sebagian mengambil air dengan alasan untuk pengobatan. Fenomena sinkhole atau tanah berlubang yang muncul di area persawahan Jorong Tepi berubah menjadi objek wisata. Setiap hari warga datang melihat langsung fenomena ini.
Tak hanya mengabadikan momen dengan kamera ponsel, sebagian dari mereka juga terlihat mengambil air dari sinkhole. Mereka percaya air dapat memberikan manfaat kesehatan, namun klaim tersebut belum dapat dibuktikan secara medis maupun ilmiah. Nah, ada tuh kok bawa pulang aja tuh kayak nutun ibu-ibu itu aja. Kalau kata warga gimana, Bu? Ya katanya mana tahu nanti ada untuk obat katanya. Gitu. Yang mengambilkan petugas tadi, Bu? Iya, petugas. Namun ramainya kunjungan warga berdampak pada aktivitas petani. Perangkat nagari bersama aparat terkait tetap mengawasi lokasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengunjung semakin banyak dan bagi petani kami tentu sangat berdampak sekali, tidak bisa panen, tidak bisa bercocok tanam. Sebelumnya, fenomena alam sinkhole atau tanah berlubang tiba-tiba muncul di kawasan pertanian Pombatan, Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota pada Minggu 4 Januari kemarin. Awalnya masyarakat mendengar suara gemuruh lalu mendapati lubang yang dalam. Lubang semakin besar dan mengeluarkan air. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Saudara, pasca banjir bandang dan juga longsor yang terjadi 26 November 2025 lalu, sejumlah desa di pedalaman Kabupaten Gayo Luwes, Aceh masih sulit dijangkau. Jalan dan jembatan masih putus membuat warga sulit bergerak. Masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, diduga menolak seorang pasien yang dalam kondisi kritis. Peristiwa ini tengah diperiksa Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Seorang pasien lansia bernama Suliem diduga mengalami penolakan di RSUD Dr. Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, pada 8 Januari 2026. Dari keterangan keluarga, peristiwa bermula saat pasien yang dalam kondisi kritis diantar keluarga ke rumah sakit dengan mobil ambulans. Namun saat tiba di depan ruang instalasi gawat darurat, tugas rumah sakit tetap memberikan penanganan medis dan meminta pasien dibawa ke rumah sakit lain dengan alasan ruang perawatan penuh. Anak pasien bilang dapat penolakan tanpa adanya pemeriksaan atau tindakan medis darurat terlebih dahulu. Padahal, keluarga hanya berharap ada penanganan awal mengingat kondisi pasien yang sudah sangat lemah. Ditolak dengan alasan ruangan penuh, Bu? Iya, Pak. Enggak dikasih masuk, Bu, sama perawat? Enggak dikasih, Pak. Saya minta penanganan orang tua saya di ibu seadanya dulu, tapi orang tua nggak mau ngasih, karena baru pulang dari sini. Baru pulang dari rumah sakit berapa hari, Bu, orang tuanya? Baru 1 minggu. Sakit apa orang tuanya, Bu? Dia penyakitnya udah komplikasi loh, Pak. Sementara itu, Inspektorat Tebing Tinggi saat ini sedang memeriksa kejadian itu dan akan memberikan sanksi jika memang rumah sakit terbukti menolak atau mengabaikan pasien. Kami dari Inspektorat saat ini sedang dalam melakukan pemeriksaan proses terhadap fakta kejadian dan pihak-pihak terkait dan akan memberikan sanksi bila terbukti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Setelah berpindah dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lainnya, pasien akhirnya diterima dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Shefani Tebing Tinggi. Tim Liputan, Kompas TV, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Seorang ayah di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, meregang nyawa setelah ditikam oleh anaknya. Penikaman diduga karena pelaku kesal tidak dibelikan sepeda motor. Abdullah, 44 tahun, tewas setelah ditikam anak tirinya. Peristiwa terjadi di dalam rumah di Dusun Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat malam. Saat itu, korban tengah memperbaiki kabel listrik di rumahnya. Sementara pelaku bernama Adi Wijaya yang berusia 21 tahun berpesta miras di depan rumah.
Pelaku kemudian mendatangi korban dan minta dibelikan sepeda motor. Kesal permintaan tidak dipenuhi, pelaku kemudian membunuh korban. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi dan diperiksa di Mapolres Bulukumba. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan. Setelah itu dibawa ke rumah sakit. Dibawa di rumah sakit. Berarti di rumah sakit meninggal. Berapa orang bersaudara? 3. Kita anak ke? Anak kedua. Siapa yang melapor? Saya. Oke. Oh, ini pelaku yang minta untuk dibelikan motor. Iya. Itu kapan dia minta beli motor? Kemarin. Iya. Tapi belum sempat, orang tua belum sempat karena belum bisa orang. Nah, dia langsung bunuh bapak. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini karena masih mendalami dan memeriksa sejumlah saksi. M. Afriansah Lahia, Kompas TV, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pasca banjir bandang dan longsor yang terjadi 26 November 2025, sejumlah desa di pedalaman Kabupaten Gayo Luas Aceh masih sulit dijangkau. Akses jalan dan juga jembatan yang putus membuat warga sulit bergerak dan bantuan belum sepenuhnya menjangkau lokasi terdampak. Banjir bandang dan longsor yang melanda Gayo Luas Aceh pada akhir November 2025 meninggalkan kerusakan parah pada akses jalan utama menuju Kecamatan Pining. Hingga kini, jalur masih sulit dilewati, bahkan sejumlah desa belum dapat diakses kendaraan roda 4. Sepanjang jalur sungai menuju Kecamatan Pining, jalan dan jembatan utama terputus dan tertimbun material longsor. Kondisi ini membuat penyaluran bantuan logistik pada korban banjir menjadi tidak maksimal. Untuk mencapai pusat Kecamatan Pining, saat ini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dan kendaraan khusus berpenggerak 4x4. Itu pun harus melalui jalur ekstrim, didorong secara manual dan menyeberangi arus sungai yang masih deras. Kemudian untuk Kecamatan Tripejaya juga masih ada beberapa desa yang hari ini belum bisa kita tembus jalannya, dan hari ini sedang kita lakukan pekerjaan pembukaan jalan alternatif sehingga nanti masyarakat kita bisa nyaman dalam waktu dekat ini gitu. Bu, dari mana Ibu? Dari Pinding. Jalan kaki? Jalan kaki, ada naik kereta, ada jalan, ada yang nyorong. Oh, memang sulit Bu ya akses jalan ke sana ya? Ini kan apanya itu istilahnya, lebih parahnya di sana. Depan lagi Bu ya? Depan lagi, mungkin kayak 5 titik lagi. 5 titik ke depan ya? Itu lebih parah. Semangat. Saudara, inilah titik longsor di jalan utama menuju Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas. Titik ini sangat sulit dilewati, hanya bisa dengan kendaraan roda 2 dan juga mobil yang memiliki double gardang. Setelah ini, ke depannya juga ada 2 lagi titik lokasi yang lebih parah dari ini. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menyebut saat ini tengah melakukan upaya perbaikan akses jalan menuju Kecamatan Pining. Meski demikian, sejumlah desa masih belum dapat ditembus kendaraan roda 4. Pemerintah memastikan kebutuhan logistik warga terdampak tetap diupayakan dan diklaim telah tertangani. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Luas, Aceh. Informasi lainnya, Saudara, 2 tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis menemui Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertemuan dilakukan tertutup di kediaman Jokowi di Solo. Belum ada keterangan apapun dari pihak Jokowi terkait pertemuan tersebut. Jokowi masih menerima tamu seperti biasa. Salah satunya adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Grace mengatakan sempat membahas soal pertemuan Jokowi dengan Egy dan Damai Harilubis. Ya, namanya kita kehidupan sesama ya namanya ada orang yang mau minta maaf tentu kita terima ya, masa nggak terima. Tapi kalau ada pelanggaran hukum saya pikir itu masalah yang tetap harus diperhatikan. Proses hukum yang sudah berjalan kan, ya kita hormati prosesnya sudah berjalan agar ada kepastian ya. Bukan untuk Pak Jokowi saja tapi untuk seluruh orang di Indonesia agar tidak dengan semena-mena bisa dicederai.
Sekretaris Jenderal Rejo Prabowo Gibran membenarkan adanya pertemuan antara Jokowi dengan dua tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Egy Sujana dan Damai Harilubis. Pihak Rejo Prabowo Gibran mengatakan pertemuan berlangsung hangat. Ia juga mengungkap sebelum adanya pertemuan dengan Jokowi, Egy Sujana ternyata sempat menitipkan buku untuk Jokowi. Buku ini bahkan ditandatangani oleh Egy Sujana. Pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Setelah beberapa kali diperiksa KPK, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. KPK menduga terjadi penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Kami akan bahas dalam dialog usai jeda di Sapa Indonesia Pagi bersama rekan saya, Adisti Larasati. Setelah beberapa kali diperiksa KPK, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Dari kuota tersebut, berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, ditetapkan bahwa kuota haji khusus hanya mendapat jatah 8% dan sisanya adalah kuota haji reguler. Namun, dalam perjalanannya, kuota tambahan bagi haji khusus mencapai 50% atau setara 10.000 kuota. KPK belum merinci terkait kerugian negara lantaran masih dalam kalkulasi BPK. KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama, Saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua, Saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang bilang dari awal sudah jelas bahwa ada aturan yang dilanggar oleh Yakut. Saud berharap setelah penetapan Yakut sebagai tersangka, KPK segera mengambil langkah selanjutnya. Pelajar sebenarnya itu perbuatan tersangka itu sudah jelas kok angkanya yang boleh dikerjakan itu 92% yang disebutnya umum dan khusus 8%. Di situ dilanggar dan itu yang menentukan adalah disebutkan di situ yang berhak menentukannya itu adalah menterinya. Jadi sebenarnya kasusnya sangat simpel sebenarnya dari awal. Ada peraturan yang dilanggar, tentu harus segera tidak membuat ini menjadi berlarut-larut ya, agar ini menjadi apa namanya yang saya katakan kembali lagi, kalau mereka dalam tempo beberapa bulan sudah melakukan penyidikan dan kemudian sudah juga melakukan pembelaan, itu kan sesuatu yang sederhana untuk kemudian diselesaikan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, meminta KPK menyusuri aliran dana dari Biro Travel Haji untuk menambah kuota haji khusus tersebut. KPK itu sudah pernah menyampaikan kepada publik bahwa ada dugaan aliran-aliran dana dari pihak-pihak swasta, dalam hal ini adalah penyelenggara ibadah haji khusus, kepada penyelenggara negara yang berada di Kementerian Agama. Artinya itu kan ada dugaan suap atau paling minim adalah gratifikasi. Nah kan kemudian dengan pendekatan follow the money harusnya itu bisa dipetakan dengan laporan hasil analisis transaksi keuangan, uang itu dari mana, kepada siapa, kemudian dibagi kepada siapa saja, untuk tujuan apa. Dugaannya ini kan ada jual beli ya, jual beli kuota dari travel-travel ini agar mereka bisa mendapatkan kuota tambahan.
penyidik KPK tengah melakukan pemeriksaan lanjutan serta penyitaan barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari Biro Travel Haji untuk pemulihan aset negara. Selain Yakut, KPK juga menetapkan staf khusus mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah melakukan penyelidikan sejak Agustus 2025, kemarin KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Mantan Komisioner KPK Saud Situmorang bilang sebenarnya kasus ini cukup simpel. Tapi kenapa baru sekarang Yakut ditetapkan sebagai tersangka? Dan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan KPK? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dan juga ada dari Pukat UGM, ada Bung Zainur Rohman. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita tahu Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin mengumumkan ada penetapan 2 orang tersangka terkait dengan kasus pembagian kuota haji, begitu ya, kuota haji di tahun 2023-2024 kalau tidak salah. Saya ingin ke Mas Budi dulu. Mas Budi, mantan Menteri Agama Gus Yakut Kholil Qomas ini ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan staf susnya, begitu ya, Gus Alex di sana. Nah, saya ingin tahu dulu, apa sebenarnya peran krusial dari Yakut Kholil Qomas dalam kasus dugaan korupsi ini hingga akhirnya KPK menetapkan keduanya menjadi tersangka? Ya, baik Mbak Adisti dan Mas Zainur, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, kami telah sampaikan juga terkait dengan konstruksi perkaranya, asal muasalnya berkaitan dengan tambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian dilakukan diskresi, di mana diskresi tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan penyelenggaraan haji di Indonesia. Tentu dari proses diskresi itu kemudian KPK mendalami motif dan inisiatifnya seperti apa, mengapa dilakukan diskresi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses penyelidikan dan penyidikannya, KPK kemudian meminta keterangan sejumlah pihak, baik pihak-pihak di Kementerian Agama untuk mendalami bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan terkait dengan diskresi yang dilakukan oleh Menteri Agama tersebut. Mengapa dilakukan pembagian 50%, 50%. Padahal kalau kita pada undang-undang penyelenggaraan haji, pembagiannya seharusnya 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus. Nah, ini mau seperti apa? Karena kita kaitkan dengan adanya mengapa kemudian ada dugaan aliran uang dari para PIHK atau Biro Travel. Karena Biro Travel ini kan kemudian kuota haji yang mereka kelola bertambah secara signifikan. Artinya bertambah dari 8% menjadi 50%, bertambah 42% atau sekitar 8.400 kuota. Nah, itu yang kemudian kami mendalami, follow the money kalau istilah Mas Zainur. Kita ikuti aliran uangnya dari PIHK atau Biro Travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, ini kan meeting of mind-nya jelas begitu ya, dari proses diskresi awal kemudian didistribusikan kuota ibadah haji itu, kemudian di ujung ada aliran uang. Itu Adisti. Nah, tentunya pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah dengan adanya kecukupan bukti dan bagaimana peran-peran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, maka kemudian KPK menetapkan 2 orang, saudara YCQ dan saudara IAA, kemudian menjadi tersangka. Begitu.
Oke, jadi bisa dikatakan peran krusial dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini adalah soal bagaimana pengambilan diskresi, kebijakan diskresi dalam pembagian kuota haji tambahan yang sebanyak 20.000 kuota haji yang memang seharusnya ini diberikannya sesuai dengan aturan 92% kepada haji reguler, kemudian baru 8% itu ke haji khusus begitu. Tapi kemudian justru ini dibagikannya adalah 50-50, 10.000 ke reguler, 10.000 ke haji khusus. Termasuk juga peran dari mantan staf khusus dari Yakut Khalil Qomas ini untuk pendistribusian ke biro-biro perjalanan haji khusus tersebut, begitu ya Mas Budi? Betul sekali Mbak Adisti, termasuk peran-peran dari yang bersangkutan berkaitan dengan aliran uang dari PHK Biro Travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama, begitu. Oke, yang pertanyaan selanjutnya adalah ketika memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kapan kemudian KPK akan memanggil Yakut Khalil Qomas dan juga mantan staf susnya untuk sebagai tersangka untuk diperiksa, termasuk juga ada potensi penahanan di sana? Tentu secepatnya Mbak Adisti kami akan jadwalkan pemeriksaan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka. Di sini KPK juga masih paralel menunggu hasil hitung kerugian keuangan negara oleh kawan-kawan BPK. Tentu kita semua juga berharap proses hitung bisa segera tuntas sehingga proses penyidikannya juga bisa selesai. Oke, termasuk juga ada potensi kemungkinan tersangka bertambah setelah ada pengumuman soal nilai kerugian negara di sana, atau seperti apa sebenarnya? Saat ini kita masih fokus dulu untuk penyidikan di dua tersangka ini. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa, termasuk ketika nanti sudah masuk di tahap persidangan, kita bisa secara terbuka juga melihat fakta-fakta di persidangan nanti akan seperti apa. Tentu setiap perkara KPK selalu terbuka kemungkinan untuk terus melakukan pengembangan. Ya, namun demikian saat ini kita fokuskan dulu untuk dua tersangka yang sudah ditetapkan agar juga penyidikannya bisa segera kita selesaikan. Oke, saya ingin ke Bung Zainur Rohman. Bung Zainur, ini kalau kita lihat kan KPK juga akan menelisik begitu ya soal dugaan aliran dana begitu ya, karena memang tidak mungkin Menteri Agama begitu ya pada saat itu melakukan diskresi yang memang seharusnya sesuai dengan aturan ini 92% sampai 8% begitu ya dibaginya. Tapi kemudian ini dibagi menjadi 50-50. Tentu ini menjadi pertanyaan untuk kita semua begitu. Apa sebenarnya yang menjadi motif kalau bukan soal dugaan jual beli kuota? Nah, bagaimana Bung Zainur Anda melihat ini? Ya, betul sekali Mbak Adisti. Justru itulah yang harusnya menjadi fokus KPK, bukan soal diskresinya. Kenapa? Karena kalau diskresi itu sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2014, itu ada syarat-syaratnya. Kalau sudah diatur di dalam Undang-Undang Haji, ya Undang-Undang 8 2019 dengan jelas, maka sebenarnya tidak terbuka ruang diskresi. Diskresi itu tujuannya apa sih? Yang pertama untuk melancarkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua mengisi kekosongan hukum kalau belum diatur, yang ketiga adalah agar ada kepastian hukum, dan yang keempat adalah agar melancarkan stagnasi gitu ya. Oke, nah, jadi dengan kata lain tidak ada urgensi Yakut Khalil Qomas untuk kebijakan diskresi tersebut soal pembagian kuota 20.000 tambahan 20.000 kuota haji itu. Ya, di dalam Undang-Undang Haji itu alokasinya sudah jelas, 8% untuk khusus, 92% untuk reguler. Yang jadi titik tengkar kan adalah bagaimana kalau dikasih tambahan sama pemerintah Saudi begitu kan. Nah, di sana sebenarnya sudah diatur, tetap ikut kepada aturan umumnya, yaitu tetap pada 92 berbanding 8. Kalau tidak diatur, baru menteri boleh menggunakan diskresi. Diskresi itu ada syaratnya. Yang pertama sesuai dengan tujuan diskresi yang tadi itu. Yang kedua harus sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Ada juga sesuai dengan syarat-syarat objektif. Dan yang paling penting Mbak Adisti, yang paling penting adalah tidak boleh ada konflik kepentingan dan tidak boleh dilakukan dengan itikat buruk. Nah, kalau itu dilanggar, maka itu merupakan satu bentuk penyalahgunaan kewenangan. Yang jadi pertanyaan, kenapa kemudian ada pembagian 50-50, tidak
92/8. Ini yang harus jadi fokus KPK. Orang melakukan satu tindakan yang menyalahi aturan itu kan ada intensinya, ada niatnya, ada motifnya. Nah, KPK saya ingat betul pernah menyampaikan kepada publik ada dugaan aliran dana. Baru saja Pak Budi sebagai juru bicara KPK juga menyampaikan ada aliran dana. Nah, aliran dana inilah yang harus ditindaklanjuti Mbak Adisti, follow the money, meminta bantuan PPATK untuk menelusuri apakah PIHK travel haji ini mereka misalnya membeli atau mereka itu iuran Mbak Adisti dikumpulkan kepada maklarnya itulah yang menyerahkan kepada perantaranya membagikan kepada pejabat di Kementerian Agama. Kan sebenarnya KPK sudah pernah spill informasi-informasi ini gitu ya. Nah, itu yang harus segera untuk diselesaikan peta aliran dananya. Semua yang memberi dan semua yang menerima sama-sama harus dijerat dengan tindak pidana korupsi. Terserah KPK apakah mau menggunakan pasal suap, pasal gratifikasi, atau tetap konsisten menggunakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang sekarang menjadi pasal 603 dan 604 KUHP yang baru. Silakan KPK untuk tindak lanjuti itu. Jadi sebenarnya publik juga sudah menunggu-nunggu dari lama. Kenapa KPK yang sudah pernah umumkan ada aliran dana baru sekarang tetapkan sebagai tersangka? Itu pun, mohon maaf nih Pak Mas Budi, penetapan tersangkanya itu tidak diumumkan melalui konferensi pers Mbak Adisti ya, hanya melalui keterangan oleh Mas Budi. Kalau kita ingat ya, biasanya kan KPK itu kalau ada penetapan tersangka sekelas mantan menteri, pejabat dengan kedudukan sangat tinggi ini kan biasanya pimpinan KPK, kemudian lengkap dengan kelengkapan ada deputi penindakan, bahkan kadang ada direktur penyidikan. Nah, ini kan baru dilakukan oleh Mas Budi sebagai juru bicara. Ini ada apa di internal pimpinan KPK? Itu menjadi pertanyaan publik, Mbak Adisti. Oke, ini juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya untuk Mas Budi. Itu kan dilakukan oleh Mas Budi begitu ya, doorstep begitu. Biasanya itu dilakukan secara konferensi pers begitu, memang secara resmi. Apa yang terjadi di KPK sebenarnya? Baik, Mbak Adisti dan Mas Zainur, tentu KPK juga seluruh pegawainya sudah satu suara bulat mufakat untuk kemudian dalam proses penyidikan perkara ini menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Kalau kita melihat historinya, penyidikan ini kan berangkat dari sprindik umum yang memang kita belum menetapkan tersangkanya, karena memang proses pemeriksaan masih terus berlangsung dan ini memang cukup kompleks ya. Kenapa kami sampaikan cukup kompleks Mbak Adisti dan Mas Zainur? Karena memang pihak-pihak yang penting untuk dilakukan pemeriksaan jumlahnya sangat banyak. Tidak hanya pihak-pihak dari Kementerian Agama, tapi juga ada beberapa lembaga lain yang juga kami panggil untuk dimintai keterangan bagaimana pengetahuan para saksi ini mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu penting bagaimana kita ingin melihat sebetulnya apakah fasilitas-fasilitas penyelenggaraan ibadah haji ini betul tersedia atau tidak. Nah, itu kan juga menjadi salah satu poin yang menjadi item yang menjadi pertimbangan dalam proses hitung kerugian keuangan negara oleh BPK. Kemudian KPK juga perlu melakukan permintaan keterangan kepada para pihak biro travel atau PIHK. Karena memang jual beli kuota ini beragam. Ada beberapa PIHK yang belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan ibadah haji. Khusus ini faktanya sudah bisa menyelenggarakan. Nah, ini mengapa? Ternyata KPK menemukan fakta bahwa jual beli kuota ini tidak hanya dilakukan dari biro travel kepada calon jamaah. Tapi juga jual beli kuota dilakukan antar biro travel. Nah, ini seperti apa? Ditanya juga nanti soal aliran uang dari para biro travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu dalam proses diskresinya, KPK juga melihat apakah proses diskresi pembagian kuota haji tambahan ini dilakukan murni top down dari Kementerian Agama atau ada sisi bottom up-nya, ada inisiatif dan motif dari bawah. Ya, mengapa kita perlu melihat itu? Karena dengan adanya diskresi itu, maka kuota haji tambahan ini bergeser cukup banyak dari yang seharusnya masuk ke reguler, yang dikelola oleh Kementerian Agama,
namun kemudian bergeser ke kuota haji khusus yang dikelola oleh para biro travel. Yang tentu jumlah yang sangat banyak ini, maka kemudian keuntungan yang nantinya diperoleh oleh para biro travel ini kan juga bertambah secara signifikan. Itu kaitannya dengan PHK dan biro travel ini diduga mengalirkan sejumlah uang kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, kemudian penting lagi Mbak Adisti, di sini kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pihak yang sudah kooperatif, termasuk para biro travel yang kemudian juga sudah mengembalikan sejumlah aset, termasuk dalam bentuk uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Yang kemudian kami juga mengimbau, karena memang masih ada pihak-pihak lainnya, khususnya para biro travel ataupun asosiasi, yang masih ragu, masih maju mundur untuk kemudian mengembalikan aset-aset yang diduga terkait dengan perkara ini. Itu kami berharap. Saya ingin tahu tadi ragu lagi. Silakan. Ya, tentu kami berharap pihak-pihak tidak perlu ragu lagi, karena KPK juga sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dan penyidikan perkara ini akan terus berprogres secara positif. Begitu Mbak Adisti. Tadi Anda mengatakan ada beberapa biro travel yang kemudian mengembalikan dana atau berupa aset, begitu ya. Totalnya berapa biro travel dan berapa total dana yang kemudian dikembalikan atau diberikan asetnya kepada KPK, begitu ya, dikembalikan kepada KPK, termasuk soal berapa juga dugaan kerugian negara yang saya rasa sampai saat ini masih dihitung ya oleh BPK. Ya, betul Mbak Adisti. Jadi dalam penyidikan perkara ini KPK sudah melakukan pemeriksaan sekitar 400-an biro travel, di mana pemeriksaan juga dilakukan bersama dengan auditor BPK karena memang paralel untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Kemudian dari sejumlah pemeriksaan yang sudah dilakukan, KPK juga tidak hanya melakukan pemeriksaan di Jakarta, Mbak Adisti, karena kita tahu bahwa biro travel ini kan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga kami jemput pula ke daerah. Kami lakukan pemeriksaan di Jawa Timur, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di berbagai wilayah lainnya. Dari beberapa pemeriksaan tersebut, KPK kemudian juga melakukan penyitaan sejumlah aset ataupun uang dari para PHK. Dan sampai dengan hari ini terhitung mencapai sekitar 100 miliar. Oleh karena itu, KPK masih terus berharap pada pihak-pihak terkait untuk jangan ragu lagi. Silahkan jika memang aset-aset yang diperoleh tersebut diduga dari dugaan tindak pidana korupsi ini, untuk tidak ragu lagi mengembalikan kepada KPK. Karena ini memang dibutuhkan untuk proses pembuktian sekaligus sebagai langkah awal KPK dalam optimalisasi pemulihan keuangan negaranya nanti. Berarti dari 400 biro travel begitu ya, haji dan umroh, sudah ada lebih dari totalnya 100 miliar rupiah yang kemudian dikembalikan berupa dana dan juga aset kepada KPK begitu. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika memang sudah mengembalikan begitu, apakah nanti akan menggugurkan atau seperti apa? Ini kan yang juga dikhawatirkan, karena kalau kita lihat ini miris sekali. Seharusnya haji khusus waktu itu adalah cuma 1.600 dapat kuotanya. Tapi kemudian karena diskresi tersebut 10.000 yang diberikan kepada haji khusus kuotanya. Ya, tentu dalam penetapan tersangka kita akan melihat bobot peran dari setiap pihak. Apakah memang betul melakukan perbuatan melawan hukum, bobotnya seperti apa. Nah, itu yang kemudian juga menjadi pertimbangan Mbak Adisti. Nah, oleh karena itu sampai dengan saat ini KPK melihat kita tetapkan 2 dulu nih tersangkanya, saudara YCQ dan juga saudara IAA. Termasuk juga ini yang juga menjadi pertanyaan saya juga adalah dugaan aliran dana yang masuk ke kantong dari Gus Yakut Kholil Qomas dan juga staf susnya pada saat itu. Apakah saat ini juga terus ditelisik oleh KPK? Tentunya Mbak Adisti, karena memang dari penelusuran yang KPK lakukan, ada sejumlah PHK dan biro travel ini mengalirkan uang-uang kepada oknum di Kementerian Agama. Bagaimana mekanismenya, tahapannya, perantaranya, semuanya ditelisik. Dan tentu nanti untuk
optimalisasi aset recovery, maka kemudian terbuka kemungkinan juga KPK nanti akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Oke, saya mau ke Bung Zainur Rohman. Bung Zainur Rohman, kalau kita lihat begitu kan sebenarnya penyelenggaraan ibadah haji ini kan dilakukan setiap tahun begitu ya. Tapi kemudian kemarin ada tambahan, kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Nah, ini yang kemudian menjadi celah. Nah, bagaimana kewenangan seorang menteri dalam kapasitasnya seorang menteri terhadap pembuatan kebijakan dan praktik korupsi. Jangan sampai kemudian ini menjadi celah-celah berikutnya yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Ya, ini memang ada perbaikan regulasi ya di Undang-Undang 14 2025 di mana untuk kuota tambahan itu diperjelas bagaimana mekanismenya. Kalau saya lihat mekanismenya yang mengikuti mekanisme umum sebagaimana sebelum ada kuota tambahan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Nah, kalau tadi jadi pertanyaan bagaimana nih celah-celah penyalahgunaan kewenangan, celah korupsi ketika terkait dengan pengaturan kuota. Ya, ini memang salah satu celah ya dari sedemikian banyak celah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ibadah haji itu adalah satu momen yang sangat gigantik ya, melibatkan jemaah sangat banyak, ratusan ribu, sehingga ini kan ada anggaran yang sangat banyak, anggaran dari jamaah, anggaran dari negara, di situ ada pengadaan barang dan jasa, ya, pengadaan barang dan jasanya meliputi ada catering, ada transportasi, ada pemondokan, ada kesehatan, dan seterusnya gitu ya, sehingga memang celahnya sangat banyak. Yang pertama betul, tadi celah di bidang penetapan kuota, ini celah yang paling besar adalah kickback, jual beli kuota dari PIHK membeli kepada penyelenggara yaitu dari kementerian. Yang kedua terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ini celah yang banyak dimainkan oleh pejabat ya yang memiliki kewenangan karena ini kan pengadaan barang dan jasa di luar negeri semakin rumit dari sisi pengawasan pemerintah ya. Yang ketiga saya pikir juga pernah ada kasus terkait dengan pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada banyak pelajaran di Kementerian Agama. Ada 3 menteri agama Mbak Adisti yang terseret kasus korupsi. 2 sudah divonis bersalah. Ini ada 1 statusnya sekarang adalah tersangka. Kan menjadi aneh ya ketika Kementerian Agama ini tersangkut kasus korupsi. Harusnya ini kan menteri yang menunjukkan keteladanan. Kementerian yang paling bersih. Harusnya begitu ya Mbak Adisti ya. Bahkan di Kementerian Agama pernah ada kasus pengadaan cetak Al-Quran. Itu kan mungkin setan juga bingung kok bisa cetak Al-Quran dikorupsi gitu ya. Sehingga ini harus ditutup ke depannya Mbak Adisti. Ditutup celah-celahnya. Bagaimana caranya? Yang pertama aturannya harus jelas. Yang kedua pengawasannya. Yang ketiga menghindarkan diri dari konflik kepentingan. Nah sekarang sudah dipisah Mbak Adisti. Untuk haji ada kementeriannya tersendiri. Ya harapan saya kementerian yang baru ini tidak membawa penyakit dari tempat yang lama. Bagaimana caranya? Set up sistem yang baru, komitmen yang baru, pengawasan yang baru, pejabat yang baru. Jangan kemudian membawa ya orang-orang lama dari Kementerian Agama. Kalau masih membawa orang-orang yang lama, saya khawatirnya kebiasaan lama, penyakit lama, sistem lama itu akan menular di kementerian lembaga yang baru ini. Mbak Adisti. Oke, terakhir pesan untuk KPK, jangan sampai berlama-lama soal bagaimana ada pemberi suap, ada juga penerima suap. Iya Mbak Adisti, kalau sudah ada informasi seperti itu, saya justru bertanya-tanya, mau menunggu apa lagi tuh untuk pemberi dan penerimanya Mbak Adisti ya. Kalau memang KPK sudah pegang alat buktinya, ada transfer dari PIHK dari travel haji ini kepada penyelenggara negara. Clear, itu sudah full toit ya, itu sudah tinggal ditetapkan sebagai tersangka. Seharusnya kan tidak hanya 2 ya, tidak hanya Gus Yakut dan Gus Alex, harusnya bisa diikuti dengan tersangka-tersangka yang lain, baik dari internal Kementerian Agama sendiri maupun dari travel-travel ini PIHK. Yang paling penting pertama adalah para pemberi dan para penerima. Nanti baru dikembangkan ke yang lain. Misalnya kemudian ini apakah dicuci uangnya dengan TPPU gitu ya. Apakah kemudian juga mengadari pihak-pihak lain. Itu baru dikembangkan. Saran kami jangan berlama-lama. Ini kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Karena bukan kasus yang kemudian ada perdebatan dari sisi teoretik. Saya lihat ini kasus tinggal diurutkan dari aliran dananya dari pemberi sampai kepada penerima akhir. Siapapun yang ada kaitannya dengan pemberian dan penerimaan,
tetapkan sebagai tersangka. Itu Mbak Adisti. Oke, jangan berlama-lama karena memang publik menunggu dan juga mengawasi. Mudah-mudahan juga didengar oleh pimpinan KPK ya Mas Budi Prasetyo ya, kami menunggu. Terima kasih dari Pukat UGM, Bung Zainur Rohman dan juga ada juru bicara dari KPK, Mas Budi Prasetyo telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mas Zaya, terima kasih. Saudara, tembok beton pembatas permukiman dan pasar induk Kramat Jati jebol tak kuat menahan beban sampah ratusan ton selama berbulan-bulan. Akibat sampah pula, saudara, warga sekitar terpaksa menghirup bau yang tidak sedap setiap harinya. Sudah sejauh apa proses pembersihan di sana? Kami akan hadirkan laporan langsungnya usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, gunung sampah setinggi 6 meter lebih menjadi masalah di Pasar Induk Kramat Jati. Bau busuk mengganggu warga sekitar. Sementara Gubernur Jakarta meminta masalah sampah ini segera diselesaikan. Tembok beton pembatas permukiman dan pasar induk Kramat Jati ini jebol, tak kuat menahan beban sampah ratusan ton selama berbulan-bulan. Tak hanya itu, bau busuk pun menyeruak, mengganggu warga yang tinggal di sekitar TPS. Mereka terpaksa menghirup udara tidak sedap setiap hari. Ibu itu gimana Bu kondisinya Bu? Ada keluhan nggak Bu? Ya keluhannya paling baunya itu, baunya yang apalagi kalau pas sampahnya diangkat itu yang paling bawah kan udah benar-benar busuk, jadi kan baunya benar-benar kayak nyengat banget gitu, nggak benar-benar di kesehatan tuh benar-benar ngaruh gitu. Kalau buat apalagi kalau orang yang punya sakit batuk kan benar-benar gitu. Itu bau-bau menyengat itu setiap hari atau ada waktu kalau lagi panas banget, kalau lagi kena panas tuh sampah kan kalau kena panas kan ya. Jadi nguap gitu ya Bu. Iya. Oke. Menjadi sorotan dan protes warga, sampah di Pasar Induk Kramat Jati pun mulai dibersihkan. Jumat siang, 19 armada petugas pengangkut sampah diterjunkan untuk menangani tumpukan sampah. Ditargetkan persoalan tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati akan teratasi dalam waktu 1 minggu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung minta masalah sampah di Kramat Jati segera diselesaikan. Pramono bilang tak ada alasan tak tertangani apalagi truk pengangkut sampah sudah ditambah. Jadi saya sudah meminta kepada Pasar Jaya, Bapak Dirut untuk segera menyelesaikan. Segera untuk diselesaikan. Kemarin kita sudah mengadakan truk tambahan, hampir 100 truk lebih di tahun 2025 kemarin. Ya untuk Bantar Gebang, untuk Rorotan, dan termasuk untuk yang di Kramat Jati. Nggak ada alasan untuk tidak ditangani. Sampah saat ini tidak hanya menjadi masalah di Kramat Jati, Jakarta, namun juga di sejumlah daerah. Bahkan di Tangerang Selatan, mahasiswa demo ke kantor Pemkot. Mahasiswa membawa 2 truk berisi sampah yang dibuang di halaman Pemkot Tangerang Selatan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot Tangsel segera menyelesaikan permasalahan sampah di kota Tangerang Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana situasi terkini di Pasar Induk Kramat Jati? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Selamat pagi Putu, apakah tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati sudah dibersihkan pagi hari ini? Selamat pagi Bremana dan juga saudara, kalau saya lihat sih sebetulnya sampahnya masih tetap menggunung begitu ya. Saya berada di titik di mana ini jadi perbatasan antara area Pasar Kramat Jati dan juga area tempat warga ini tinggal atau permukiman warga. Kalau Anda perhatikan sebetulnya Bremana dan juga saudara, tumpukan sampah ini masih tetap menggunung begitu ya. Ini merupakan areal yang memang digunakan untuk mengumpulkan sampah-sampah sisa dari proses penjualan ataupun juga
beraktivitas di Pasar Kramat Jati. Dan kalau Anda lihat sampahnya masih cukup tinggi dan ini tidak bisa kemudian dibersihkan hanya dengan cara manual saja. Saking banyaknya dan juga tingginya sampah yang ada di sini, maka pihak dari manajemen PD Pasar Jaya, Pasar Kramat Jati sendiri maksud kami, ini harus menggunakan alat berat seperti beko ataupun juga dengan menggunakan bulldozer. Tapi ini juga menjadi masalah lain begitu Bremana dan juga saudara, karena saat sampah-sampah ini kemudian dikeruk begitu ya dari bagian bawah kemudian diambil, ini juga memicu aroma yang cukup menusuk begitu ya, aroma busuknya ini masih terasa. Dan yang bisa Anda saksikan juga Bremana dan juga saudara, pagar ataupun juga tembok beton pembatas antara tempat sampah yang disediakan oleh Pasar Kramat Jati dan juga warga ini sudah jebol. Alhasil ketika hujan dengan intensitas yang juga cukup tinggi, sampah-sampah yang sudah jatuh ke area sungai begitu ini bisa jadi masuk ke area permukiman warga. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda saudara, kenapa ini menjadi permasalahan yang cukup serius, karena batas antara tempat sampah yang disediakan oleh Pasar Kramat Jati dan juga warga ini jaraknya dekat sekali, bahkan tidak sampai 50 meter. Ini sudah memasuki area permukiman warga. Salah satunya yang ada di sini, ini adalah permukiman yang ditinggali oleh warga dan cukup banyak begitu ya. Untuk RT 9 saja ini ada sekitar lebih dari 200 kakak yang tinggal di area ini. Dan saya akan mengajak Anda berbincang secara langsung Bremana dan juga saudara untuk mengetahui apa sebetulnya keluhan dari warga. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, boleh berdiri sebentar Ibu. Ini Ibu Ipah tinggal di dekat mana Bu? Persis di belakang tembok sini, dekat kurang lebih berapa langkah lah, deket banget. Bu Ipah, ini kan sampah ini banyak sekali tertumpuk, kemudian juga aromanya ini menyengat sekali. Kalau dari warga sendiri, aktivitas Ibu sendiri, ini bagaimana melihat ini? Kalau soal bau mah bukan sekarang aja ya, itu dari dulu kecil sampai sekarang. Ini mah yang lebih parahnya memang kira-kira 5 bulanan ini dah. Ini sampah nih lebih parah dari sebelumnya. Ini cuma dibolak-balik doang nih sampah, diangkutnya juga enggak. Kalau soal bau mah udah kayak gimana ya, kita warga mah udah kebal. Justru orang yang baru yang malah nyium. Kalau kita mah ditanya, ya baunya bukan luar biasa dah baunya. Nah, kalau selain bau Bu, warga sendiri ada keluhan lain kah? Misalnya ada yang sakit batuk-batuk, pernafasan, atau mulai gatal-gatal kulitnya? Batuk memang batuk ya, cuma kan kita yang namanya warga kan masing-masing. Ya pada batuk ya kan nggak mau bilang sama siapa. Ya diinin sendiri lah, dirasain sendiri. Percuma mau ngomong juga ngomong sama siapa. Jadi harapannya apa nih Bu? Ini kan ini tapi memang baru kali ini sebanyak ini atau sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi juga penumpukan sampah? Pernah. Kalau mau di ini mah pernah. Cuma yang lebih parah memang sekarang ini ya nggak tahu dah masalahnya gimana. Cuma kok kayak Bantar Gebang pindah ke sini gitu. Dari warga sendiri berarti harapannya apa Bu? Ya diangkut setiap hari. Dulu aja pernah kok waktu ada mau gubernur yang dulu mau datang. Itu bisa licin jalanan, bisa wangi malah. 1 hari bisa bersih. Masa sekarang nggak bisa? Kalau jebolnya Bu, temboknya ini memang baru sekarang atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Waktu itu kan dijebol. Terus kita waktu banjir, itu sampah pada lari semua ke warga. Itu penuh. Akhirnya cuma dijaring-jaring. Sekarang jebol lagi. Oh, jebol lagi. Oke, berarti kalau dari warga itu harapannya ini segera dibersihkan, tembok juga diperbaiki ya Bu? Iya. Kalau dari warga sendiri selain 2 hal itu Bu, apakah memang ada, tadi kan sempat disampaikan waktu itu ada pejabat datang akhirnya sampahnya bersih. Berarti harapannya memang bukan hanya diangkut saja terus disisakan, tapi sampahnya dibersihkan semuanya setiap hari ya Bu? Iya setiap hari. Kalau bisa ya gubernur tiap hari datang ke sini. Biar bersih tiap hari dong. Ya baik, terima
Terima kasih banyak Ibu Ipa, kita harapkan ini segera bisa dibersihkan, jadi warga bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih Ibu sudah berbagi dengan Kompas TV. Jadi saudara, ini hanya satu dari sekian banyak kepala keluarga yang tinggal. Anda bisa lihat kalau lurus saja melewati gang di sebelah kanan saya, ini banyak sekali rumah-rumah yang digunakan warga untuk tinggal. Kemudian juga ada aktivitas-aktivitas lain, tidak hanya sebagai tempat tinggal saja, tapi juga sebagai tempat usaha. Jadi kalau misalnya aroma dari sampah ini terus begitu ya bisa tercium oleh warga, tentu ini mengganggu aktivitas. Gubernur Jakarta sudah bilang kalau ada penambahan sekitar 100 begitu pembelian truk sampah. Artinya ini bukan lagi menjadi satu problem untuk mengangkut sampah-sampah ini setelah kemudian sudah selesai aktivitas pasarnya, ini harus menjadi satu kewajiban untuk kemudian membawa sampah-sampah ini ke Bantar Gebang begitu sebagai tempat pembuangan akhir atau diolah supaya tidak menumpuk setinggi ini dan juga mengganggu aktivitas warga. Kembali ke Anda, bagaimana? Ya, Putu, bisa dipastikan tidak kapan sekiranya target dari pemerintah Provinsi Jakarta tentunya untuk bisa membereskan masalah sampah di Pasar Induk Ramat Jati? Kalau target sebetulnya yang disampaikan begitu ya dari pihak manajemen sendiri, ini memasang target setidaknya ini dalam 1 pekan sampah-sampah ini sudah mulai bisa diangkut begitu atau dibersihkan. Tapi kalau tadi mendengar bagaimana pernyataan dari warga begitu ya, seringkali sampah-sampah yang kemudian diangkut ini tidak semuanya terangkut. Artinya masih ada tumpukan sampah meskipun ya, 1 pekan sekiranya pengelola dari Pasar Induk Ramat Jati ini akan membereskan masalah di Pasar Induk Ramat Jati. Kita harapkan semoga masalah ini cepat selesai agar warga sekitar juga tidak terganggu kehidupannya sehari-hari. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dan juga juru kamera Roy Luman dari Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara terkait dengan gejolak politik dan keamanan yang menerpa Venezuela. KBRI Caracas memastikan seluruh WNI aman. Usai jeda. Terima kasih dan masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sekelompok besar demonstran muda pro-Chavez memimpin sebuah aksi pawai di Caracas pada hari Kamis untuk menuntut pembebasan presiden yang digulingkan Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores setelah ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Masa mengibarkan bendera Venezuela dengan spanduk dukungan terhadap Presiden Maduro. Tetapi demonstran lain mengkritik pihak lain yang mendukung tindakan operasi Amerika Serikat yang menewaskan 100 orang. Sejak Sabtu lalu, saudara, pendukung pemerintah telah bergerak di berbagai wilayah negara untuk menuntut pembebasan Maduro dan Flores, serta menyatakan dukungan mereka kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez yang dilantik sebagai Presiden sementara pada hari Senin. Seperti yang kita tahu, saudara, Maduro dan istrinya dituduh melakukan kejahatan narkoba dan terorisme dan kepemilikan senjata oleh pemerintah Amerika Serikat. Bueno, de momento sentí frustración, pero luego después fuerza porque entendí que esto es parte de la lucha, pues, y nosotros estamos peleando contra uno de los imperios más poderosos de la historia de la humanidad. Sementara itu, saudara, KBRI Caracas terus berkomunikasi dengan 37 WNI di Venezuela dan memastikan seluruhnya aman. Meski belum ada rencana evakuasi, pemerintah Indonesia menyiapkan langkah kontingensi jika kondisi kian memburuk. Kita telah menyusun rencana kontingensi dan melakukan aktivasi protokol pelindungan WNI. Kemudian yang kedua, KBRI Caracas secara intensif berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk memantau perkembangan situasi terkini.
KBRI Caracas juga sudah mengaktifkan alat komunikasi cadangan in case terjadi blackout ya. Warga Afrika Selatan berunjuk rasa memprotes serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat sambil menyanyikan yel-yel Hands Off Venezuela atau Lepaskan Venezuela. Demonstran memprotes tindakan Amerika Serikat yang menyerang Venezuela serta menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya. Mereka menuntut pembebasan Maduro dan ibu negara Cilia Flores dengan memulangkan keduanya ke Venezuela. Here today with various South African civil society organizations, political organizations, as well as trade unions to send a very clear message to the United States. Its gangster-like behavior on the international stage is unacceptable, and the peoples of the world are insisting that there is a red line, and that red line has been crossed. Intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela terus menjadi sorotan dunia usai umumkan penangkapan mantan Presiden Nicolas Maduro. Kehidupan sehari-hari warga Venezuela kini dibayang-bayangi janji perubahan sekaligus realitas ekonomi yang berat. Presiden Amerika Serikat menyatakan akan membangun kembali infrastruktur dan industri minyak Venezuela untuk mendorong era baru kemakmuran. Sementara di pasar jalanan Caracas, warga masih bergulat dengan tingginya harga kebutuhan pokok dan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak penduduk bekerja mengambil pekerjaan tambahan untuk bertahan hidup dengan harapan perubahan yang belum terlihat. Rakyat Venezuela tetap menanti realisasi janji ekonomi dari intervensi internasional termasuk dari Amerika Serikat. A partir del 3 de enero que todo el mundo salió a la calle con la necesidad de comprar alimentos por la emergencia, pues la gente hizo fiesta con los precios y cobró lo que le dio la gana. ¿Cuándo se le va a ver mejoría? No lo sé. Políticamente no sé absolutamente nada y prefiero a veces ni enfocarme en esos temas porque me enfermo más, mejor. Ignoro. Uno sigue batallando y punto. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Kita masuk di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Buat Anda yang ingin mencari sensasi musim dingin gitu ya, mau keluar negeri, silahkan bisa ke Tiongkok karena sekarang mereka punya destinasi yang memacu adrenalin. Yulongsi Ice and Snow World di Fushun, Provinsi Liaoning, Tiongkok menawarkan bermain kereta luncur salju sepanjang 2.000 meter yang memikat wisatawan. Dalam atraksi andalan kereta luncur salju Snow Snake, pengunjung Yulongsi Ice and seperti tabung. Jalur kereta salju ini dibangun mengikuti kontur alam, berkelok melalui lembah serta hutan pinus yang lebat. Sensasi ini menghadirkan turunan seluncuran cepat bersalju sekaligus pemandangan pegunungan alpin yang sangat menakjubkan. 会向朋友推荐这个雪道特别长，让人不会感觉一下就好就结束，就是心情就是能高兴的时间很长。 Berbeda dengan lintasan buatan yang lebih pendek, kereta luncur Snow Snake ini menyesuaikan bentuk pegunungan dengan lekukan huruf S yang panjang. Ini untuk meningkatkan dan keseruan sensasi saat kereta salju ini meluncur ke bawah. 老刺激了！没来之前的话，我就搁网上看，我就感觉我会不会鞋被摔飞了。完事玩的时候吧，挺刺激，前面大哥给我夹挺紧，没摔飞。但是我朋友的话，他鞋被摔飞了。他这个的话，我觉得因山而建，就是说像那种就是 S 型那种滑道，我觉得很刺激，要比那种简单人造那种要好很多。所以说，我是很推荐大家来玩的。
Selain jalur luncur sepanjang 2000 meter, kawasan pegunungan Yulongsi menawarkan berbagai lintasan lain, mulai dari 500 hingga 600 meter. Jika Anda berkunjung ke Yulongsi Ice and Snow World di Fusun, Provinsi Liaoning, Tiongkok, Anda bisa mencoba bermain salju atau wahana dan aktivitas musim dingin lainnya yang tidak kalah menarik. Nah, nanti saya mau ikutan kereta salju, siapa tahu nanti akhirnya ke Cibinong. Oh, ada ya jurusan Cibinong ya? Iya, nanti itu loh, salju mencair. Takut banget loh, saya ini Adisti kayaknya udah mulai agak pengen libur dia ini hari Sabtu. Ya ini kalau udah masih kerja. oke, udah hari Sabtu, udah akhir pekan, saatnya kita berlibur begitu ya. Selamat akhir pekan untuk semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Adi Larasati. Gimana? Dan saya Premonat pamit undur diri, sampai jumpa.